Oke, langsung aja pengenalan dasar. Jangan bilang mahir untuk komputer kalau nggak tahu hal-hal sepele yang akan kita saksikan. Dari hal sepele sampai intermediate akan saya bagikan teman-teman. Tampilan ini keseluruhan pasti udah pada tahu. Ya, betul, desktop. Sekarang kita lihat bagian-bagian desktop apa aja. Kebetulan ini adalah Windows 10, teman-teman. Jadi pasti ada sedikit berbeda dengan Windows 7, XP, 8, dan lainnya. Apalagi 95. Tapi tetap umumnya sama, hanya tampilan aja yang berbeda ya. Pertama, secara keseluruhan ini adalah background. Background tampilan gambar ya teman-teman. Gambar pemandangan. Kita biasa sebutnya background. Kemudian di bawah ini kita sebut dari ujung kiri sampai ujung kanan itu adalah taskbar. Taskbar. Di sebelah kiri taskbar ada logo Windows. Logo Windows 10. Ini kita sebut start menu. Start menu. Saya coba klik start. Seperti ini tampilannya teman-teman. Kemudian sebelah kanan ini adalah pencarian, search, untuk mencari aplikasi dan menjalankan aplikasi, mencari file dan dokumen. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah task view. Sebentar teman-teman. Task view ini dicas dulu. Bentar jangan marah. Bentar ya, bentar aja. Sabar. Oke, udah dicas. Task view ini akan menampilkan aplikasi background atau bukan background, aplikasi yang aktif yang memiliki tampilan. Pertama, Firefox. Saya di sebelah sini ada buka Firefox. Kemudian di sini ada image gambar. Kemudian Excel. Makanya ini ketiganya muncul di sini. Dan di bawah-bawahnya ini adalah aplikasi-aplikasi yang pernah dibuka hari-hari sebelumnya. Oke, lanjut. Ini adalah Quick Launch. Quick Launch, saya tunjukkan areanya. Ini Quick Launch. Kenapa nggak sampai ke sebelah kanan ini? Nanti kita bisa lihat bedanya Quick Launch sama aplikasi yang memiliki tampilan dan bertengger di dalam area ini. Sampai di sini, biasa tempat aplikasi-aplikasi bertengger. Semakin dia ada aplikasi baru yang sedang berjalan, yang dibuka, dia akan muncul di sini. Ada lagi di sini dan di samping-sampingnya. Ini tempat aplikasi bertengger ya teman-teman. Oke, kita lihat Quick Launch itu kita klik kanan. Ini adalah unpin. Ketika unpin yang muncul berarti setelah dipin, berarti sudah menempel di taskbar. Ini namanya Quick Launch. Yang ini juga Quick Launch karena sudah menempel. Sedangkan yang di sini tulisannya unpin. Jadi lepaskan tempelannya. File Explorer juga Quick Launch. Namun ini juga Quick Launch. Ini bukan Quick Launch. Ini aplikasi yang berjalan. Karena di sini dibilangnya pin. Tempelkan, tempatkan aplikasi di taskbar. Karena saat ini belum menjadi Quick Launch. Dan ketika klik kanan nih aplikasi story yang pernah kita buka ya teman-teman. Saya klik kanan di sini, ini yang pernah kita buka. Klik kanan Excel, ini yang pernah dibuka. Kemudian selanjutnya notification area di sini.
Di sini ada si tray icon, ada tanggal, kemudian sebelah kanan ini bisa dibilang pintasan untuk ke desktop. Kembali lagi ke tampilan awal ini. Jadi misalnya kita sedang tampilan ini Mozilla Firefox dan ingin cepat segera ke desktop, kita bisa langsung klik ini aja, klik ujungnya, klik, langsung tampilan ke desktop awal. Berikutnya ini ada tampilan background kita. Ini ada tampilan icon, file, dan folder, teman-teman. Oke, ini adalah shortcut. Kelihatan dari sini ada ciri khasnya, yaitu tanda panah shortcut. Meskipun tidak selalu dibuktikan dengan tanda panah shortcut ini, jadi seolah kalau tidak ada shortcutnya itu bukan shortcut. Enggak selalu seperti itu, karena bisa disetting shortcut tanda panah ini bisa dihilangkan kalau memang disetting, dan biasanya itu disetting karena mungkin kena virus atau memang kita yang setting sendiri. Nanti ada caranya untuk menghilangkan tampilan shortcut, karena mungkin ada yang bilang tampilannya jadi agak kurang indah ya. Kemudian ini folder, udah pasti folder tampilannya, dan ini adalah file word, file text. Ini adalah shortcut. Oke, berikutnya kita yang bergerak ini adalah kursor. Sebutannya kursor, seperti anak panah, kursor. Untuk mouse sendiri kita kenal ada namanya klik kiri. Klik kiri ini menggunakan telunjuk, teman-teman, kalau kita pegang. Ini klik kanan, biasanya menggunakan jari tengah. Dan klik kiri ini biasanya ada satu kali klik atau dua kali klik. Di sini ada scroll. Tergantung teman-teman, biasanya pakai telunjuk atau jari tengah, tidak masalah. Scroll bisa didorong ke depan maupun tarik ke belakang. Dan ini biasanya untuk klik kanan itu biasa cukup sekali. Yang dua kali itu biasanya klik kiri. Ada klik kiri satu kali, klik kiri dua kali. Sedangkan klik kanan hanya satu kali. Jadi kalau kita bilang klik dua kali, ini artinya klik kanan. Klik kiri, teman-teman. Kalau klik dua kali artinya kita menggunakan klik kiri dua kali. Klik. Mengenai shortcut, dan file atau folder asli sekilas dapat dibedakan dengan tampilan anak panah tadi ya, teman-teman. Ini anak panah, ini jalan pintas terhadap sesuatu. Kalau dia tampilannya adalah ini, dia adalah jalan pintas terhadap suatu aplikasi. Jadi kalau kita klik dua kali, klik kiri, klik telunjuk dua kali, dia akan membuka aplikasi Adobe Reader DC. Kalau dia adalah shortcut untuk folder, ini folder asli. Kalau kita bikin shortcutnya, itu hanya akan membuka isi folder, tidak menjalankan folder, karena folder emang tampilan melihat isi, teman-teman. Jadi contoh saya bikin shortcut ya. Bagaimana bikin shortcut? Ini ketika objeknya ingin kita buat suatu shortcut, jalan pintas menuju isinya, ini cuma kita klik kanan. Kemudian klik create shortcut. Dia muncul di sini. Jadi saya ulangin, saya hapus dulu. Klik kanan. Contohnya proses explorer, kita klik kanan. Kemudian create shortcut. Di sini kosong ya, teman-teman. Jadi nanti
karena ini pengaturannya adalah arrange by sort by secara default ya, dia akan otomatis menempati tempat yang kosong. Klik kanan, klik shortcut. Nah, ini adalah shortcutnya teman-teman. Jadi ketika ini diklik sama aja membuka folder, isi folder ini. Jadi ya, ini contohnya teman-teman. Begitu bikin shortcut. Contohnya lagi, kalau mau bikin shortcut, kita contohnya ini tadi dibilang untuk membuka aplikasi ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya Excel di sini, ada Word nggak ada di sini, cara cara menjalankannya kita nggak ada di sini. Kalau Windows 7, Windows XP, di sini akan tampilan gampang. Aplikasi-aplikasi aja apa aja yang pernah kita jalanin teman-teman. Ini ada user, dokumen, cara pintas untuk ke folder. Kita klik aja, misalnya mau buka notepad, enter aja, buka notepad. Nah, mau buka Excel, enter, buka Excel teman-teman, langsung bikin baru Excel, tutup. Oh ya, untuk task view tadi coba ya, saya klik, saya tutup aja dari sini, mau saya tutup aja. Ini adalah tampilan aplikasi yang berjalan saat ini. Klik kembali. Nah, jika ingin membuat shortcut, udah ada shortcut sini teman-teman. Saya hapus dulu biar gampang. Oke. Untuk membuat shortcut notepad di desktop, caranya sangat mudah. Karena kita nggak tahu misalnya lokasi notepad ini di mana, gunakan task manager. Klik kanan di taskbar, klik kanan, pilih task manager. Task manager. Di bagian tab proses, cari notepad, ketik N aja, biasanya akan mencari notepad. Oke, ketemu notepad, kita klik kanan, kita open file lokasi. Lokasinya ada di mana? Klik kanan. Karena di sini nggak ada pilihan shortcut ya teman-teman, dan di sini pun nggak ada pilihan shortcut, kita nggak bisa, makanya kita harus menuju file tersebut dan baru kita klik kanan, klik shortcut. Oke, open lokasi. Notepad itu ada di mana? Nah, notepad itu ada di lokasi C Windows System 32 notepad. Nah, klik kanan pada notepadnya, kemudian create shortcut. Create shortcut akan muncul tampilan dibilang Windows tidak bisa membuat shortcut di sini karena ini masih dilindungi folder sistem ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita bikin sembarangan di sini file. Jadi lebih mudah dibilang ditempatkan di desktop. Yes saja. Nah, otomatis muncul di sini teman-teman shortcut. Tutup ya teman-teman. Jadi tutup aja. Ini bisa di rename, klik kanan, rename, shortcutnya kita buang, hilang. Jadi demikian cara membuat shortcut teman-teman. Untuk kali ini pengenalan mengenai desktop dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.